Saya tidak melihat strategi yang sangat signifikan terhadap Sadakata. Yang saya lihat itu yang terlalu menonjol yang ketika saya lihat adalah semangat juang, Bang. Goal getter menurut aku tetap di seperti biasa Andrew lah, pemain senior. Oke. Yang memang detraktor menurut aku ya. Traktor Belum ya. habis. Belum habis. Belum ya? habis. Mas Andri masih belum habis ya. Selamat datang di Terowongan Umpan Balik, terawang tuntas sebelum kick off. Oke, sobat-sobat semua, kembali lagi bersama saya Domler Ari dan di sebelah saya ada Bang Wahid dan Bang Coy. Kali ini kita akan jatuh untuk membahas tim yang mana ya? Nanti kita akan sebutkan, tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sama tempat kita yang udah support kita ini, ada Saujana, kasih hapus dulu dong. Lalu t-shirt kita hari ini ada Jacobs Apparel. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support kita, dan buat yang support kita jangan ragu-ragu untuk datang ke kita ya. Karena perputaran terus progres kita bergantung sama kalian semua. Enggak juga sih. Oke, terowongan kali ini kita akan jatuh kepada Sadakata versus Cosmo JNE. Buat siapa tadi? Aku dong. Oke. Sadakata versus Cosmo JNE. Kita tahu tim yang sudah lama menghuni di Proposal League. Udah beberapa musim ke belakang ini kita lihat mereka konsisten, dan kali ini dari minggu lalu trennya positif nih, dua klub ini nih sama-sama naik peringkat, sama-sama menang di minggu kemarin, dan kita lihat akan mengulas lebih dalam setelah ini bersama Bang Coy dan Bang Wahid. Nah, sedikit dari kulit yang akan kita bahas tentang, kita mulai dari Sadakata sama Bang Wahid saja. Boleh. Bang Wahid, Sadakata. Ngelihat dari Sadakata nih Bang Wahid, lihat tren positifnya Sadakata yang kita lihat memang progresnya terus memberikan tekanan kepada tim-tim yang melawan Sadakata ya. Pemain kunci yang akan ngobrol lebih banyak nanti di Sadakata, dan Bang Wahid bisa nggak sih ngelihat, bukan bisa nggak sih ngelihat ya, ada beberapa pemain yang mungkin jadi pembeda ketika Sadakata perform nih ketika lawannya. Menurut Bang Wahid siapa saja dan gimana nih pemain-pemainnya beradaptasi di Sadakata sekarang? Silakan Bang. Oke. Mungkin yang kita bisa lihat penampilan impresif dari Sadakata ya Bang ya. Ya. Di pertandingan terakhir ketika bertemu dengan Pangsuma. Nah, dengan Pangsuma ini yang bisa kita lihat di situ yang membuat pembeda dengan kacamata kita sendiri, kita bisa lihat ada penampilan di bawah Mister Gawang, ada si Rija Parhan. Penampilan sangat luar biasa, di mana saya kemarin nontonnya itu malah di pihaknya Pangsuma, Bang. Greget ya. Kenapa saya bilang di pihak Pangsuma? Karena saat itu saya menginginkan Pangsuma poin. Ketika melihat penampilan dari Rija Parhan ini yang bahasa netizen tuh di luar prediksi BMKG. Iya. Tiba-tiba jadi ini ya. Jadi tembok banget dia pokoknya. Iyalah di hari itu kan. Mungkin alasannya bisa terjadi juga Bang, biasanya situasi dan kondisi bagaimana suatu pemain itu memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Hari ini hari kita, ini saatnya kita bisa menjadi salah satu yang dimana di luar dari prediksi sebelumnya, maksudnya tidak diunggulkan lah, katakan seperti itu. Tapi di sini saya melihat mentalitas dari teman-teman Sadakata yang sangat luar biasa ketika menghadapi Pangsuma. Kalau bisa dilihat sebenarnya Bang ya, secara permainan
emang Pangsuma sangat mendominasi. Itu yang minggu lalu ya. Iya, sangat mendominasi. Tapi di bawah kepemimpinan dari coachnya Fandi Butar-Butar, mentalitas atau agresif yang diperlihatkan ketika melawan Pangsuma itu kita bisa lihat kayak seperti dibalas juga Bang dengan penampilan yang agresif dari Sadakata sendiri. Makanya bukan sesuatu yang tidak wajar. Wajar aja bisa terjadi ketika kita mengambil alih pertandingan, memanfaatkan momen dan situasi, membalikkan keadaan. Itu yang saya lihat dari Sadakata di pertandingan terakhir. Nah, kalau melihat dari 6 pertandingan yang sudah dilalui oleh Sadakata ini hanya 1 kali ya Bang? 1 kali kalah. Hanya baru 1 kali kalah, kemudian seri 2 kali. Kalau nggak salah. Kalau salah dibenarkan, jangan dijudge ya. Menang 3 kali terakhir lawan Pangsuma. Iya, benar. Nah, sekarang berada di posisi 5, artinya Sadakata kita berbicara mental ini lagi bagus-bagusnya nih, lagi bagus-bagusnya. Kemudian kalau berbicara strategi, saya tidak melihat strategi yang sangat signifikan terhadap Sadakata. Yang saya lihat itu yang terlalu menonjol yang ketika saya lihat adalah semangat juang, Bang. Yang tergambar dari pertandingan yang sangat mencolok itu semangat juang, kemudian rasa tidak mau kalah. Ini menarik Pak Wahid. Jadi Sadakata ini di tren positif ya, kita tahu ya sekarang kan. Positif, Bang, dan dari minggu lalu dia naik 1 peringkat dari peringkat 6 naik peringkat 5. Apa yang benar-benar mendorong si Sadakata ini bisa main seimpresif ini dan punya daya tawar yang sangat luar biasa sekali di musim ini? Menurut Pak Wahid gimana? Kalau kita melihat kedalaman skuad, pemain yang berada di skuad Sadakata itu sebenarnya tidak termasuk pemain yang bisa dikatakan grade A ya Bang. Kalau untuk di Pro Futsal League, di mana rata-rata pemainnya hanya bermain itu pengalaman sih Bang. Jadi pemain-pemain yang berada di Sadakata itu udah mungkin ada 5 atau 4 musim sudah berada di Pro Futsal. Nah mungkin sebelumnya juga Sadakata kan tidak pernah memulai sebelum-sebelumnya dengan start yang sebagus ini di musim ini. Ini saya setuju. Iya kan Bang? Iya. Karena kalau kita lihat di musim-musim sebelumnya Sadakata selalu dengan start itu yang hasilnya tidak nyaman lah. Kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Malah sempat jadi bahan olok-olokan mungkin di netizen. Sempat jadi netizen kita jadi kalau degradasi tinggal beli lagi. Tapi mereka membuktikan ya gitu ya. Nah, artinya sekarang Sadakata sudah bisa berbicara banyak terkait itu. Mungkin berterima kasih juga sama netizen kan dengan hal-hal yang seperti makin jadi itu. semangat. Nah, betul. Iya ya, ini kalau sesuatu yang negatif kita tampung jadi positif, jadinya luar biasa ya. Karena juga gini Bang, waktu saya jadi pemain juga saya berharapnya kritikan dan saran Bang, ketimbang pujian Bang. Karena itu salah satu faktor pendukung Bang. Kan banyak versi nih, kalau kebanyakan sekarang tuh pemain kan pada star syndrome Bang. Ketika dipuji kelas abangku, kelas abangda, menyala abangku, ya kan? Berbeda dengan zaman saya mungkin enggak saya sih, mungkin banyak pemain juga yang seperti saya. Ketika saya malah waktu main di Pro Futsal League dulu, saya malah mencari komenan-komenan yang sifatnya mengkritik Bang atau membangun. Itu yang saya harapkan dari sebuah pertandingan kami waktu itu Bang. Tapi sedikit yang memberikan saran dan kritikan, hanya pujian semua rata-rata Bang. Nah itu tuh sulit malah ya. Nah ini menarik, untuk dari semangat kita tahu Sadakata beberapa kali dia pemainnya udah berpengalaman di Liga Pro ya, walaupun tetap di Sadakata kan. Dari segi pelatih menurut Bang Wahid, filosofi apa yang ditanamkan sama Sadakata sendiri sampai saat ini berada di step ini?
Kalau saya lihat Coach Fandi Butar-Butar ya, Ya. ini salah satu pelatih yang tidak mau main menunggu. Oke. Dia selalu bermain dengan, ini kalau bahasa ininya bang, lo jual gue beli. Gitu. Ketika ditekan gue nekan. Nah kayak gitu kan. Oh iya. Itu bahasa anak futsal yang biasa kita dengar. Iya. Lu tekan gue tekan katanya kan. Jadi kalau saya lihat di Sadakata di bawah asuhan Fandi Butar-Butar mainnya tetap agresif bang, menekan. Mau siapapun lawannya tetap ditekan bang. Nah itu menarik. Ya kan selalu kayak gitu ya. Mungkin kalau kita bermain di bawah tekanan nggak nyaman bang. Oke. Kalau kita diserang terus bang, Oke. iya kan? Makanya Coach Fandi Butar-Butar menerapkan mungkin coba kita tekan balik nih. Jadi kan permainan jadi all out kan, keluar semua kan, jadi kebuka main. Jadi makanya banyak celah atau yang bisa diambil oleh Sadakata ketimbang menunggu gitu bang. Ya, ini terjadi juga ketika kita lihat angkanya ya. Ketika dia mencoba melawan tim besar, kita lihat angkanya malah pernah menang lawan Black Steel. Maksimal ya. Iya kan, menang besar sekali ya, 6-3, 3 gol jaraknya. Tapi ketika kalah ya juga sama. Jadi resiko yang diambil ketika lawan unggul kalahnya 2-6 loh ini. Ya kan? Artinya memang ya kalau kata Wahid bilang ketika ya lu jual gue beli, ketika dia main nekan ya dia akan tekan juga. Tekan balik. Tapi tetap ada resiko setelah itu kan. Dari angka ini kita mungkin bisa melihat resiko itu sendiri ketika ditekan balik dan dia bablas dia akan kalah besar. Ya, terlihat waktu Sadakata bertemu dengan Favage di awal. Oh iya. Waktu mengalami kekalahan, di mana skor telak yang didapat oleh Sadakata. Dan kalau kita lihat itu cukup jauh sih bang. Skor 1. Beda 1 ya. Nah mungkin dari situ sebenarnya tidak banyak evaluasi bang. Artinya ketika Sadakata memberi tekanan itu masih bisa membeli perlawanan. Secara permainan Sadakata waktu itu memberi perlawanan. Hanya penyelesaian akhir dan transisi bertahan yang tidak baik waktu itu yang mengakibatkan terjadinya banyak gol oleh Sadakata. Secara permainan Sadakata melawan bang. Oke, ini Sadakata artinya memang punya tren positif juga, tapi tidak kalah jauh juga dengan penantangnya nanti nih, Cosmo JNE. Cosmo JNE juga punya tren positif nih, dari peringkat 11 malah naik 2 peringkat jadi peringkat 8 di musim ini, di minggu ini kan. Artinya memang tren positif juga didapatkan sama Cosmo JNE. Nah menurut Bang Kocoy, aku selalu Bang Kocoy terus nih ya, Bang Coy. Masih mancing dong. Nah, kau? Menurut Bang Coy. Menurut Bang Coy. Apa nih? Nggak ada maksud apa-apa. Menurut Bang Coy nih, dari pemain-pemain dari Cosmo sendiri, kita tahu ya Cosmo kurang banyak perombakan pemain ya di musim ini ya. Dan menurut Bang Coy sendiri, apa yang menjadi kita tahu Cosmo kalau dari musim lalu kayaknya ini akan agak sedikit menurun. Tapi di minggu ini ada peningkatan dari peringkat 11 naik ke peringkat 8. Nah, pemain-pemainnya menurut Bang Coy sendiri, apakah memang menurut Bang Coy di musim ini bisa siapa-siapa aja yang bisa masih menurut Bang Coy punya power yang lumayan besar di tim dan bisa menggebrak semangat juang baru gitu, atau mungkin ada perombakan yang menurut Bang Coy perlu dirombak di Cosmo? Ketika kita berbicara Cosmo JNE, di situ dari dulu sih yang setahu aku di mana tim yang ditangani sama Bang Deha ya, pokok biasanya 4 besar, itu tak jauh dari 4 besar. Kalau menurut aku dengan Bang Deha, nggak tahu makin kesini. Terus di musim ini juga aku lihat Cosmo kehilangan Reza Gunawan serta BBS yang sangat berpengaruh ke Cosmo sendiri di musim lalu ya. Itu kalau untuk Cosmo sendiri. Serta pas awal musim kalau nggak salah kan sempat memposting salah satu pemain kayak Apip Rizky, tapi tiba-tiba pindah Apip ke tim KLN. KLN ya, saat itu. Kalau dari sisi pemain sih di sini sudah mulai ketutup. Kalau untuk pivot juga
Cosmo JNE sendiri udah bisa maksimal karena ada Israr di situ. Wih. Ya, yang lagi oke-okenya. fire ya, 21 umur ya. Kalau umur 21 jadi apa dong? Saya masih lah, biasa bang inilah. Nadi, Bang Adi. Masih lah. itu Israr. Terus Israr, kalau ya. untuk pemain bawah cukup kokoh juga, di mana kapten yang mirip saya Dewa Rizky. Dewa Rizky. Itu selalu maksimal tiap match ya. Ya. Dewa Rizky itu sangat maksimal menurut aku ya. Dewa Rizky ya. Terus kadang yang untuk mengcover Dewa juga ada mantan angkor yang U20 ya, Jakaria itu. Jakaria lumayan ya. Kalau untuk kalau di Cosmo sendiri. Nah, yang menarik tuh di angkor di flanknya sekarang nih Dom. Selain juga ada pemain asing, Seiya. Nah, itu makin meningkat juga kalau menurut aku ada Aji Satria. Aji Satria. Iya. Pemain Sama Hangzhou Robi Bandung. Hilman yang saat itu aku lihat memang mulai menunjukkan permainan yang maksimal sih di musim ini. Aji sama Robi Hilman. Dan terus kalau seandainya untuk goal getter menurut aku tetap seperti biasa Andrew lah, pemain senior Oke. yang memang detraktor menurut aku ya. Belum habis. Belum habis. Mas Andri masih belum habis ya. Nah, ini artinya kalau dari Cosmo JNE sendiri menurut Bang Coy artinya memang sedikit demi sedikit mulai ketemu chemistry antar tim ya. Kalau untuk menemukan chemistry, kalau menurut aku udah mulai nih dong. Ya, Karena ini kan memang Coach Baba baru di musim ini nih ya. Iya, benar. Sih kepanjangan Coach Baba dari Jepang. Coach Coach Baba itu dari Jepang. Benar. mulai menemukan chemistry tim yang makin makin bagus dan minggu lalu sempat menang lawan BTS. Ya. Ya, itu yang makin membuat PD mungkin untuk melawan Sadakata ya. Ya. Dimana kalau untuk histori ngelawan Sadakata masih lebih belum ada Positifnya selalu menang sih Bang. selalu menang ya. Seri sekali ya. Itu dulu. Bang. Biasa kan nonton sampai akhir Bang. Masih mau. Dirana. Iya. Kalau kita lihat memang Cosmo JNE tren positifnya itu tadi. Ya. Dia mulai menemukan flow permainan ya setelah beberapa pertandingan. Kita lihat juga 2 pertandingan terakhir melawan Cosmo JNE, lawan Rafli juga menang 4-2, terakhir lawan BTS 4-1 bahkan. Iya. 2 kali berturut-turut menang di minggu kemarin. Artinya memang lumayan nyetel nih, di angka 4 terus nih golnya, ya kan? Dan seri lawan match sebelumnya Pangsuma 4 sama. Iya, lawan Pangsuma 4 sama. Lalu lawan Halus juga 0-0 ya di awal ya. Pangsuma pertandingan kedua dan kalah memang kemarin lawan Unggul sekali, seri lawan Papage. Memang tim-tim besar ya rata-rata ya, dan ternyata memang kalau kita lihat juga beberapa pertandingan ini halangan pertama terbesar kan resmi lewat ngelawan top 4 ya, ya kan? Nah ini kalau kita lihat BTS tinggal Blackfield aja nih yang belum ketemu nih. Cosmo Arisnya setelah jeda musim nanti dia mungkin akan lebih menemukan chemistry sih. Ya. Nah kalau kita ngelihat dari sisi pelatih nih ada Motonori Baba. Bahasa Jawa Baba, dialek Jawanya. Motonori Baba artinya memang dia baru musim ini kan di Proposal League kan, dan kita lihat memang lumayan punya tawaran baru nih sama Cosmo JNE. Menurut Bang Cho sendiri dari strategi dan pelatihan Baba ketika di berapa match di musim ini, strategi apa yang udah mulai menonjol dan punya paketan inti kah atau gimana kan menurut Bang Cho? Kalau untuk paketan sih kelihatan sih Cosmo dong untuk biasa starter pertamanya. Nah, sedangkan kalau untuk strategi main itu memang agresif Cosmo. Karena tadi mempunyai ada Israr di depan, ada Steya, terus yang punya angkor yang menurut aku Dewa Rizky yang tidak stay, tipenya udah modern ya. Angkor yang bisa bergerak dimanapun. Itu menurut aku memang strategi dia memang untuk press sampai ke depan. Tuh kalau untuk Cosmo JNE, sedangkan paket keduanya juga lumayan bagus. Kalau untuk pergantian pemainnya juga kadang Coach Baba, apalagi kalau untuk skema power play-nya mereka. Oh iya. Nah itu kalau Coach Baba menurut aku
kata orang tuh power play bukan cuma hafalan, tapi udah jadi gol sih. Ya, Tuh. ya. Dari ngelihat kemenangan dan bukan menang sih, comeback menuju seri saat lawan Pangsuma itu benar-benar Oh, maksimal sih. skor yang 4-4 itu ya? Ya, beberapa strategi diterapkan dia dan jalan akhirnya bisa jadi 4 sama ya. Dari 4-1 kan? Dari 4-1. Dari skor 4-1 bisa 4-4 memang. Ya, dengan waktu yang kurang lebih berapa ya? 15 menit apa babak kedua? Iya, pokoknya di babak kedua. Seingatku di babak kedua. Ini luar biasa sih, Coach Babang. Nah, ngelihat dari bukan statik ya, head to head dari kedua tim nih, ada Sadakata dan Cosmo. Kita lihat memang dari Januari 2022 ada 6 match yang sudah dilakukan dua klub ini. Dan menariknya adalah Sadakata belum pernah menang lawan Cosmo JNE. Nah, ini nih dua tim punya tren positif dan sekarang Sadakata di lebih unggul posisinya dong karena dia udah naik di peringkat 5 dan tapi di Cosmo JNE masih peringkat 8 secara angka ya. Nah, tapi kalau head to head malah Cosmo lebih unggul. Nah, ini gimana menurut Bang Wahid dulu deh dari Cosmo JNE. Faktor pendukung kemenangan dari JNE sendiri menurut Bang Wahid, apa yang bisa dilakukan dari hal strategi sampai segi permainan menurut Bang Wahid gimana? Apakah bisa menang Cosmo JNE atau apa yang mendukung dia akan bisa menang? Kalau Cosmo JNE apapun bisa terjadi sih Bang. Ya. Ya kan? Dimana Cosmo JNE sendiri kita katakan berada di peringkat di bawah dari Sadakata. Ya. Tapi secara permainan banyak penampilan yang membuat kita katakanlah terheran-heran dengan hasil yang harusnya udah dipastikan susah untuk ngejar skor seperti ketemu Pangsuma dan akhirnya dengan strategi yang diberikan oleh Coach Baba bisa menyamakan skor ya itu salah satu pertandingan yang sangat luar biasa yang berkualitas lah pertandingan yang berkualitas yang disajikan itu juga membuat Cosmo JNE punya peluang juga sebenarnya karena dengan mentalitas atau katakan juga Cosmo ini kan bisa kita bilang tim besar ya, tim papan atas ya. Top 4 selalu top 4 harusnya tuh. Nah, Ya. kalau segi pandang saya seperti itu, Bang. Kalau dari Bang Coy sendiri gimana Bang Coy? Ngelihat Sadakata saat ini ngelihat performnya yang sudah berjalan, faktor pendukung kemenangan dari Sadakata sendiri menurut Bang Coy apa? Kalau menurut aku Sadakata udah mulai dapat mental tim yang bagus ya Dom ya dengan tren positif ini. Cuma melihat match terakhir otomatis Sadakata kehilangan satu pemain menurut Abang. Si Ugi yang cetak gol ke Pangsuma itu kan di kartu merah. Benar. Iya, Akumulasi kan. Bermain 3 orang, Bang ya. Otomatis di paketannya Sari Parapat berkurang Ugi tadi itu yang mulai harus nyetel dengan flank yang baru menurut. Iya. Salah satu pemain kunci juga kan. Iya, Ugi itu. Oke. Karena determinasinya kan bagus tuh si Ugi. Iya, kartu merah artinya akan menggoyang dari strategi yang sudah paketan yang udah dibentuk ya. Benar. Nah, antisipasi nih dari Sadakata sendiri yang harus dilakukan untuk melawan Cosmo JNE menurut Bang Coy apa? Bahayanya Cosmo kemungkinan kalau seandainya paketan situ ada Israr sama Nuan sih. Iya. Jadi Cosmo bisa bermain dengan dua pivot menurut aku itu. Iya. Nuan, sedangkan Seiya kan bisa membantu bongkar. Sama tadi si Dewa Rizky mainnya udah modern, nggak stay lagi kan. Iya. Israr juga udah makin oke-nya dia main. Terus setelah paketan itu masih ada paketan kedua juga ada Robby Manfle. Malah ada Dwiki Frisky. Iya. Artinya paketannya sampai lapisnya pun juga akan bisa menjadi kejutan untuk Sadakata ya. Ini yang harus diantisipasi. Nah, kalau dari Cosmo JNE sendiri Bang Wahid, menurut Bang Wahid yang harus diantisipasi dari Sadakata kira-kira apa dan kalau pemainnya siapa? Goyang nggak jaring Sadakata? Itu sering ya. Yang harus diantisipasi oleh Sadakata, Bang. Ya.
Maksudnya Sorry, kebalik. Yang harus diantisipasi sama JNE. Yang dari harus serangan dari Sadakata apa ke pemain atau strateginya yang harus diantisipasi? permainan cepat sih dari Sadakata. Karena yang saya lihat Sadakata itu tidak seperti pemain-pemain Cosmo yang selalu menggunakan pemain-pemain besar di depan untuk melindungi bola ya. Kalau Sadakata, kalau saya lihat yang harus diantisipasi itu adalah kecepatan-kecepatan pemainnya. Oke. Individualnya. Iya. Oke. Seperti Imron. Imron ini kalau nggak salah saya pernah juga waktu saya main itu dia bermain di Giga, Bang. Oke. Sempat main di Giga. Sekarang menunjukkan permainan yang konsisten. Artinya udah berkembang lah, udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini pemain kecil tetapi sangat merepotkan, Bang. Kecil sangat merepotkan nih Imron. Kemudian ada Ijalmu yang kita tahu. Ijalmu itu super saya. Iya. Kecil tapi keras. Iya. Pemain-pemain Sadakata kan kita bisa lihat benar-benar ngandalin kecepatan. Transisi bertahan menyerang itu yang selalu digunakan adalah kecepatan. Iya. Itu yang harus diantisipasi oleh Cosmo untuk menghadapi Sadakata. Oke. Tim kecepatan dengan kedalaman skuad ini akan jadi versus yang sangat menarik sekali gitu ya. Kita sepakat ya, Cosmo JNE dan Sadakata walaupun memang secara head to head kita tahu startingnya pasti akan lebih menang Cosmo, tapi saat ini kondisinya berbeda. Ya kan, saat ini berbeda. Ini akan jadi pertandingan menarik menurut kita dan mudah-mudahan sesuai dengan dugaan kita akan banyak gol yang akan terjadi. Nah, prediksi starting five menurut teman-teman sendiri antara Sadakata dan Cosmo JNE. Menurut Bang Wahid nih, starting five dari JNE sendiri, Cosmo JNE siapa yang akan turun nanti? Kayaknya saya Sadakata, sorry. Sadakata. Karena saya bahas Sadakata di awal. Iya. Mungkin kiper, saya selalu diawali dengan kiper, Bang. Iya dong. Kiper itu penentu semangat kawan-kawan. Kalau kipernya lemas, kawan-kawan pasti lemas. Kiper yang buat merinding kemarin nih. Merinding banget Asli. Oke, ada di Rija Parahan, MOTM pertandingan kemarin. Ya. Balik kampung nak sambut warga tuh. Itulah, diarak sekampung tuh. Kemudian kaptennya itu ada si Rama, kapten tim. Kemudian ada Demas. Ya. Terus Posisi? Rama ini bermain di Angkor, Bang. Kalau misalnya ya. Angkor. Terus ada Raizal, Raisal, sorry. Ya, Raisal. Dimana Raisal juga bisa penentu jadi stat yang bagus karena perolehan golnya juga lumayan, Bang. Ya. Ada di ini kan, di catatan top skor juga. Iya, masuk jajaran top skor ya. Di posisi ala juga atau flank, kemudian ada Demas di flank, kemudian Imron. Iya. Imron ini pemain sebenarnya Imron lebih condong bermain di ala sih, Bang. Tapi kalau saya lihat Sadakata itu bermain rotasi aja. Lebih luas ya, malah dia bisa di beberapa posisi. Tidak memainkan seperti kayak target man atau identiknya itu kan seperti pivot kan. Karena memang Sadakata mengandalkan kecepatan tadi itu ya. Oke. Kecil dulu lah. Nice. Starting five, Bang Joy di Cosmo JNE. Kalau Cosmo JNE Ya. Cosmo JNE kiper tetap di Rizky Hana kayak. Iya, Iya. skill. Nah, skill. Kalau untuk Angkor tadi kembaran aku tuh Dewa Rizky lah. Ya. Bagir kembaran dia. Semuanya kembaran dia. BTS Ais. Asli mau. Tuh. Jatuhin. Lanjut. Ada flank kanan ada Israr. Ya. Yang kadang Israr bisa juga jadi fake pivot lah ya. Iya. Karena memang ada tambahan pemain asing Nuan memang pivot di Cosmo serta ada Seiya. Seiya. Jadi kalau untuk ngelawan paketan Wahid kayaknya paketan itu sih yang turun. Oke. Tapi senang tuh dengan pemain-pemain Sadakata itu sering menunjukkan kombinasi permainan yang berbeda gitu ya.
Ngelihat lawan ya? Susah ditebak. Susah ditebak. Ngelihat lawan ya, Ya. emang ya. Oke, ini menarik nih. Jadi starting five yang udah dikasih Bang Coy sama Bang Wahid, mudah-mudahan ini bisa mirip ya. Mudah-mudahan ya, kita lihat ya nanti ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Nama gak terawang kan. Nah, presentasi kemenangan menurut Bang Coy, Cosmo JNE. Kalau melihat history head to head, Ya. aku lebih ke Cosmo JNE ya. Berapa persen? Bisa jadi 70% kalau untuk 70, 30. pemenang. Karena dari melihat histori serta semakin pekan lalu juga naik 2 peringkat, tingkat PD dan percaya dirinya tim serta pelatih mulai menemukan chemistry makin bagus. Oke. Walaupun tim berlawan terus ada kata juga trennya sedang bagus, tapi sedikit kehilangan satu pemain kunci juga lah menurut aku. Lebih ke situ sih. 70-30. Iya. Iya ya, 70-30 nih dengan alasan Bang Coy tadi. Dan Bang Wahid, menurut Bang Wahid, sadar kata sendiri berapa persen chance kemenangannya? Atau malah nggak menang? Jangan 100 ya intinya. Gimana Bang? Menarik sih melihat penampilan dari Sadakata. Kalau persentasinya kemenangan sih ini 50-50 sih Bang. 50-50 ya? Ya 50-50 lah karena sama-sama kedua tim lagi di di Tren positif ya. ya di tren positif. Kemudian penampilan yang sangat luar biasa yang ditampilkan pertandingan terakhir oleh Sadakata tidak tutup kemungkinan bisa menang juga. Ya. Nah, karena dengan semangat yang luar biasa ya kan. Itu sih Bang, 50-50 Oke. sih. Dom, pekan ini main di mana sih? Main di mana ya? Pekan ini main di mana ya? Makassar apa Papua ya? Udah masih di Makassar nggak sih? Pekan ini? Jawab dong, hey, halo. Pekan ini Makassar ke Papua? Masih Makassar, ya? Masih Makassar ya? Oh iya, berarti 2 minggu di Makassar. Bukannya. Oke. Tahu deh, bingung udah nak tanya. Oke. Batuk dikit loh ya. Artinya itu adalah batuk penutup kita pada hari ini. Ya. Kan batuk penutup apa? Itu terawangan kita yang udah kita terawang dari perlawanan dari pertandingan Sadakata melawan Cosmo JNE. Mudah-mudahan ini terawangan kita lumayan bisa memacu adrenalin teman-teman dan membantu ya. Oh Papua, kena bisi. Gue depan Papua dia bilang. Iya kan salah nak tembak netizen dia kamu ya. Revisi, bukan di Makassar ya. Udah selesai di Makassar. Malah harus terbiasa dengan gor baru belum tahu nih kan sama-sama belum tahu. Iya, artinya memang sama-sama belum tahu. Kondisi suhu juga berpengaruh. Dan Papua mungkin. kan udah berapa lama kita nggak kesana ya? Oh, kita nggak pernah dong. Oh iya sih. Yang jelas sih pasti capek di jalan. Iya, itu udah kondisi pasti itu. Udah pasti kondisi Satu lagi fisik. mahal. Kok bisa pas-pas ya berangkat ya? Mahal. Official yang tak penting sama angkat lah. Sambung ya. Udahlah, itu dapur sih. Oke, teman-teman semuanya, tanpa disadari kita udah selesai di penghujung acaranya kita. Itulah terawangan-terawangan kita. Mudah-mudahan terawangan ini bisa membantu teman-teman untuk menonton lebih menarik nanti. Antara Sadakata versus Cosmo JNE. Kita lihat prediksi kita atau terawangan kita. Sedikit-sedikit mirip gak nih? Nah, kalau mirip, coba komen, kasih subscribe and like. Ya, biar nggak sama kayak orang bang. Orang kan bisa bilangnya like and subscribe. Aku bilangnya subscribe and like. Kau yang terbalik. Kenapa gak improve? Oke, tapi sebelum saya tutup, saya mengucapkan makasih juga buat Saujana yang udah ngasih tempatnya pada hari ini. Kasih applaus dulu buat Saujana. Sama ada Jacob Saparel support kita. Terima kasih. Next kita di minggu depan siapa lagi yang akan support kita tunggu ya, sobat-sobat ya. Baiklah, diakhirin dengan Alhamdulillah. Saya udah melihat hari, ada Bang Wahid dan Bang Coy. Kembali lagi, sampai jumpa di Terawangan Umpan Balik, Terawangan Tuntas sebelum kick off.